Oke, kita mulai, silakan. Oke teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah Yos pada hari ini. Kita mau menaikkan satu buah lagu yang menyatakan bahwa dalam hidup kita Tuhanlah yang terindah, besar perkasa dalam kemuliaan-Nya. Oke. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut kan berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut kan berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut kan berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Untuk doa muka minta Koandi untuk bawakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang mengasihi kami. Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang sudah menembus hidup kami. Tuhan memanggil kami untuk boleh menyembah Tuhan. Tuhan memanggil kami untuk boleh mempunyai persekutuan yang real dan sejati di dalam Kristus Tuhan kami. Kami hari ini boleh dikumpulkan lewat media Zoom ini. Tetapi kami tetap ingin memuji, menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena bagaimanapun kami melakukan ini juga di hadapan Tuhan. Di hadirat Tuhan, terlepas kami ada di rumah atau di gereja,
atau di jalan, atau di tempat lain, kami tetap berada di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, dan kami ingin menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Biar Tuhan tolong kami boleh menyadari kehadiran Tuhan di dalam persekutuan kami. Tuhan mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Engkau Tuhan hadir di situ. Dan kami ini berkumpul secara online. Kami percaya Tuhan yang adalah roh, Tuhan pun hadir dan akan menyatakan dirimu kepada kami di dalam ibadah ini. Sertailah kami dan supaya apa yang kami lakukan ini juga memperkenankan hati Tuhan. Mulut kami dipakai memuji Tuhan, hati kami sungguh-sungguh menantikan dan haus akan Tuhan. Engkau berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Fidel, tahu nggak hari ini kita tentang apa nih? Tentang loving God atau mengasihi Tuhan. Ngasih Tuhan. Nanti hari ini teman-teman juga akan mendengarkan yang dari pembicara kita. Bagaimana penjelasan mengenai bagaimana kita bertumbuh di dalam cinta kasih Tuhan. Terus pertumbuhan apa aja nih? Nanti akan dijelasin nih sama pembicara kita hari ini. Yuk sebelum kita masuk ke pembicara kita tentang loving God, kita akan angkat sebuah pujian, Ku Kan Terbang. Teman-teman yang di rumah ikut nyanyi dan yang di gereja juga ya. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari dengan semangat ya, semuanya memuji Tuhan. Yang di rumah, yang di gereja, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Oh, firman-Mu lalu menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Oh, firman-Mu lalu menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalanku atas jalan-jalanku, rancanganmu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu lalu menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di
saya mau sharing PPT dulu. Kelihatan ya semua ya. Oke. Nah, tema hari ini yang kita akan lihat ada loving God ya. Loving God. Nah, itu dari perikopnya ada Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Persiapkan hati kita. Bapak yang di surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya kebenaran-Mu yang berbicara kami, pakai hamba-Mu yang begitu lemah dan penuh kekurangan ini, supaya hanya kebenaran-Mu yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu ini. Dan kami dengan rendah hati ingin belajar Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, pakai hati pikiran kami untuk fokus mendengarkan. Hanya di dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Oke, kita baca dulu ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Saya mau yang ayat 15 itu dibaca oleh yang laki-laki ya. Mungkin Waya bisa bantu saya gitu ya. 21 ayat 15 dibaca oleh laki-laki, 16 dibaca oleh perempuan ya. Gitu ya. Oke, gitu seterusnya. Judul perikop yang diberikan LAI itu gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, yang laki-laki bersama, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16. Yang perempuan? Ayat 16. Sekarang berapa? 16 ya? Saya aja ya. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apa engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, saya mau bertanya dulu sama teman-teman ya. Ini kok tak bisa jalan? Skip tuh. Oke. Apa tanda dari cinta? What is the sign of love gitu ya. Nah, ini kan masih anak muda ya, harusnya tahu, ini seru nih. Oke. Yang pernah jatuh cinta, yang ingin jatuh cinta, kita semua pasti pernah. Ini yang punya pacar. Oke. Coba Alvin nih, Alvin yang punya pacar, kita dengarkan. Apa tuh? Apa tanda dari cinta menurutmu? Iya. Menurut aku ya, perhatian. 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 Perhatian seperti apa nih yang maksudnya Alvin nih? Lulu nggak datang sih. Kalau Lulu datang kita tanya sama Lulu. Langsung leleh dia kayaknya. Bukan Lulu lagi ya. Jadi leleh kan. Gak ada namanya jadi leleh gitu ya. Perhatian ya. Jadi lebih perhatian ke satu orang yang kita cintai sih. Jadi wujud cintanya ya kita lebih perhatian untuk hal-hal yang lebih kecil, hal-hal kecil gitu. Yang kecil ya. Oke, luar biasa ini. Laki-laki idaman banget ya. Oke, saya mau nanya yang mungkin yang single ya tadi ya. Yang single dulu deh, siapa? Ferry. Mungkin Ferry. Biasanya, tapi walaupun single biasanya yang lebih deep gitu ya kalau yang jomblo-jomblo. What is the sign of love for you?
menurutmu? Bagaimana? Apa itu tanda cinta menurutmu? Kan cinta itu ya Mengasihi seseorang lalu dikasihi kembali. oh Kemarin tuh. ngasih seseorang dan dikasih kembali ya, artinya timbal balik ya. Betul sekali, tidak sebelah dada itu ya. Tidak sebelah dada ya. Ya, apa yang dikatakan Ferry itu menarik ya. Kalau kita lihat tanda cinta itu tandanya ada dua ya. Itu tanda cinta yang itu sebenarnya itu kita lihat itu tanda itu lambang dua hati ya. Kan kita pankreas gitu ya, bentuknya kayak setengah hati gitu ya. Kalau disatuin itu jadi kayak tanda cinta gitu ya. Itu menarik banget sih sebenarnya. Oke, ya just FYI aja ya. Oke, tapi kalau ya tadi mungkin ada teman-teman lain yang di rumah gitu yang mau kasih tahu apa menurut teman-teman tanda cinta. Mungkin dari Amel kali ya. Saya mau nanya Amel deh. Tanda cinta kok. Iya. Tanda cinta selalu ada saat senang maupun susah. Selalu ada saat senang dan susah. Oke. Oke, good. Menarik ya. Oke, kalau gitu saya mau nanya deh sama anak kelas 6, kan baru naik ya. Sama Albert ya, Albert. Ini Albert, mungkin Albert bisa buka videonya kali ya. Albert, kita mau dengar Albert nih. Menurut Albert tahu nggak tanda cinta itu apa menurut Albert? Sebuah kasih. Oh, sebuah kasih ya. Iya. Oke, bagus banget. Good. Thank you Albert. Terus ke satu lagi terakhir. Vito. Nah, Vito nih yang baru naik ya, Vito. Menurut Vito, Vito buka video boleh? Kita mau lihat mukanya Vito. Iya. Kapan-kapan aja. Oke, menurut Vito tanda cinta itu apa? Adalah love. Ya, cinta itu artinya love itu bahasa Inggris. Maksudnya, Iya. kan cinta itu kita nggak bisa lihat cinta ya, tapi menurut Vito cinta itu bisa dilihat tuh melalui apa gitu? Perbuatan dan kasih sayang. Perbuatan dan kasih sayang. Oke, mantep banget ya. Oke, saya setuju banget sama teman-teman ya. Dan saya mau kasih satu tanda cinta yang hari ini saya renungkan bersama-sama gitu ya. Nah, kalau sebelumnya kita lihat dulu ya perikop yang tadi kita baca. Yesus itu bertanya kepada Petrus itu 3 kali ya. Apakah engkau mengasihi aku gitu ya. Nah, maksudnya apa sebenarnya? Maksudnya itu Kristus sebenarnya ingin yang namanya menguji Petrus ya, menguji Petrus. Nah, maksudnya menguji itu apa? Kristus ingin yang namanya Petrus tuh bertumbuh di dalam mencintai Allah gitu. Makanya Kristus bertanya 3 kali ya gitu. Nah, tanda pertumbuhan Petrus. Sebenarnya Petrus itu kalau kita lihat ya, Yesus tuh bertanya sama seorang muridnya yang dulu itu bekerja sebagai penjala ikan. Kalau teman-teman ingat ya, pertama kali dipanggil, Petrus ada penjala ikan. Dipanggil, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku dan aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Gitu ya, maksudnya penjala manusia adalah memberitakan Injil kepada manusia ya. Gitu. Dan kemudian di bagian ini menarik sekali ya. Ketika Yesus bertanya gitu ya, Yesus mengajak Petrus untuk menjadi gembala. Karena Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku kepada Petrus. Nah, dan di sana di akhir percakapan Yesus mengatakan bahwa Petrus akan mati sebagai martir gitu ya, mati dan memuliakan Allah. Jadi kita lihat di sini ya, tanda-tandanya adalah perubahan identitas Petrus ya. Dari penjala ikan, berubah penjala manusia, berkembang lagi, gembala. Kalau gembala itu kan leader ya, leader. Jadi ada domba-domba yang dirawat, ada domba-domba yang diperhatikan, yang maksudnya domba-domba adalah jemaat-jemaat, gitu, jemaat-jemaat umat
Allah gitu. Nah, di situ sebenarnya apa tanda kita memiliki cinta kepada Allah sebenarnya? Nah, saya merenungkan itu adalah bertumbuh dalam iman dan kasih. Bertumbuh dalam iman dan kasih ya, itu adalah tanda yang kita cinta kepada Allah. Nah, maksudnya apa? Gitu ya. Maksudnya teman-teman pernah nggak berkata ya, dengar gini, kalau misalnya kita lagi jatuh cinta ya. Kalau kita lagi jatuh cinta kan kita pengen banget gitu ya, namanya bersama pasangan kita gitu ya, bersama dia satu orang itu sampai kita tua gitu ya. Nah, kita nggak bisa yang namanya mencintai orang itu tanpa percaya, ya nggak sih? Tanpa percaya, tanpa meletakkan kepercayaan kita, percaya bahwa dia akan jaga hati kita, percaya bahwa dia akan mengasihi kita, percaya dia akan peduli sama kita, gitu ya kan? Nggak mungkin kita, aku bilang cinta sama kamu, tapi kita curiga ya, kalau misalnya dia pergi sama teman-temannya, langsung curiga, kamu jangan mau selingkuh ya, gitu ya. Kamu nggak boleh gitu ya, atau dia halang-halangin, kita nggak bisa gitu ya. Itu bukan cinta namanya, itu posesif gitu, ya kan? Nah, artinya kita bisa lihat ya, kita nggak bisa mencintai yang namanya tanpa adanya percaya gitu ya. Nah, dalam kekristenan, percaya kepada Allah itu disebut dengan iman. Ya, apa sih sebenarnya iman gitu ya? Nah, iman itu sebenarnya iman yang sejati itu dimulai dengan yang namanya pengakuan bahwa dirinya berdosa dan tidak ada satu unsur kebaikan dalam dirinya yang dapat ikut andil dalam keselamatan jiwanya. Nah, maksudnya iman itu adalah anugerah khusus ya. Anugerah khusus, special grace yang sebenarnya diberikan dan memungkinkan lahirnya perbuatan yang berkenan kepada Allah gitu ya. Ya, ini keselamatan yang sejati. Kalau saya ambil itu dari Roma 10 ayat 8b sampai 9. Mungkin teman-teman di sini boleh salah satu saya minta mungkin Jennifer kali ya. Jennifer baca Roma 10 ayat 8b sampai 9 buat kita. Roma 10 ayat 8b sampai 9. Iman sejati adalah anugerah khusus yang diberikan dan memungkinkan lahirnya perbuatan yang diperkenankan Allah, yakni keselamatan keselamatan yang sejati. Oke, jelas banget ya. Artinya anugerah khusus itu dari mana? Hanya dari Tuhan gitu ya. Jadi iman itu bukan timbul dari dalam diri manusia, tapi adalah anugerah. Anugerah itu adalah sesuatu yang diberikan. Kita itu pasif, kita itu menerima gitu ya. Gitu, itu maksudnya adalah anugerah. Dan iman itu tidak sama dengan yang namanya perbuatan manusia. Itu ada di Matius 9 ayat 13 dan Lukas 23 ayat 40 sampai 43. Mungkin teman-teman Sugi kali boleh baca Matius 9 sampai 13. Nanti disusul sama yang di sini deh, sama Yora mungkin ya. Yora ada dari Lukas 23 ayat 40 sampai 43 ya, kita boleh baca dan perhatikan bareng-bareng. Yora ada? Matius berapa kan? Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13 firman Tuhan. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Iya, jelas ya. Jelas di sini Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, bukan untuk datang untuk orang-orang yang bisa melakukan perbuatan baik, tapi untuk orang-orang yang berdosa. Gitu ya. Di sini jelas banget di Matius 9 ayat 13. Lalu mungkin Yora bisa baca Lukas 23 ayat 40 sampai 43. Yora ada? Baca untuk kita. Yora? Yora ada di tempat? Oh, mungkin belum ada ya. Oh, kalau gitu Denis dulu deh. Ya Denis, bantu baca. Oke, Lukas 23 ya, ayat 40 sampai 43. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?
kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Oke, thank you banget Dennis. Ucapan ini diucap oleh orang yang disalib ya bersama Kristus ya. Dan di sini kita jelas banget orang yang disalib di sebelah Kristus itu mengaku bahwa dirinya berdosa, mengaku bahwa dirinya pantas untuk dihukum. Dan ketika dia beriman, percaya kepada Yesus sebagai Allah, itu adalah iman yang berkenan ya kepada Allah. Dan Yesus mengatakan kepada dia, pada hari ini juga engkau akan bersama denganku di Taman Firdaus. Ini adalah iman yang sangat indah ya, gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat ya, jelas sekali, iman itu tidak sama dengan perbuatan manusia. Dan juga sebenarnya proses yang namanya pertumbuhan iman adalah proses menemukan kebenaran Allah. Jadi bukan kebenaran sebab akibat. Kita seringkali hidup itu kalau sebagai remaja ya, remaja mungkin suka berpikir bahwa tingkah laku aku, kebaikan aku itu dipengaruhi oleh ya tindakan orang lain sama aku. Kalau aku baik, kalau orang lain baik ya aku baik sama kamu. Kalau orang lain jahat ya aku jahatin balik. Teman-teman pasti sering ya mendengarkan itu gitu ya. Tapi orang yang mempunyai iman dalam Allah itu bukan iman yang sekedar kalau aku rajin bergereja, aku akan diberkati dengan kekayaan dan kepintaran. Tapi iman adalah sepenuhnya percaya kepada Allah gitu ya, terlepas dari apapun yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita gitu ya. Gitu. Nah, jadi iman itu bukan hubungan sebab dan akibat, tapi menemukan kebenaran Allah. Bukan kita yang menjadi benar dan kita menuntut Allah untuk ikutin kita, tapi kita yang terus mencari kebenaran Allah. Oke, nah di sini secara sederhana ya, Allah itu menganugerahkan iman. Kayak teman-teman lihat ya, di sini ada garis panah, Allah menganugerahkan iman kepada setiap kita. Dan kita berespon dengan iman kepada Allah. Dan kita mengekspresikan iman kita melalui kasih terhadap sesama manusia. Kasih kepada Allah juga, dan juga sesama manusia kita hubungan timbal balik ya, berespon dengan kasih itu. Dan sesama manusia kita juga akan berespon dengan Allah-nya gitu. Nah di sini kita lihat ya, itu ada hubungan manusia dengan Allah, dalam iman itu adalah hubungan timbal balik. Tapi awalnya adalah anugerah Allah gitu, yang memampukan kita untuk beriman. Nah di sini saya ada satu orang yang bergumul ya tentang yang namanya iman gitu ya. Dan dia mencoba untuk melihat yang namanya bagaimana sih kita sebenarnya bisa bertumbuh gitu ya dalam iman gitu ya. Nah ini seorang yang namanya James Fowler. Nah dan dia kemudian mengeluarkan istilah yang namanya stage of faith atau tingkatan iman. Nah di sini kenapa sih stage of faith gitu ya? Karena sebenarnya iman Kristen itu memungkinkan untuk yang namanya integrasi. Integrasi itu adalah peleburan ya, peleburan penyatuan dari hal-hal yang bertentangan. Misalnya kecuali penghujatan terhadap Roh Kudus ya, itu di Matius 12 ayat 31 itu adalah dosa yang tidak akan diampuni gitu ya. Nah, contohnya untuk biar lebih jelas adalah perzinahan Daud dan penyangkalan Petrus. Kita kenal banget ya, kita kenal sekali Daud yang sangat berkenan di hadapan Allah. Tuhan senang dengan Daud sebagai raja, berkenan pada Daud. Tapi Tuhan juga masih yang namanya mengizinkan Daud untuk berdosa. Ya ketika Daud berzina dengan istrinya Uria dan membunuh Uria, ya kan? Dan salah satu yang tokoh lain adalah Petrus yang kita lihat ya. Sebelumnya ketika Yesus bertanya, itu sebenarnya Petrus sudah menyangkal Yesus, dan itu adalah tetap dosa ya, tetap hal yang bertentangan dengan imannya Petrus gitu. Nah di sini kita bisa lihat ya, walaupun manusia bisa beriman, itu tidak melepas dari natur dosa manusia. Daud tetap bisa berzina, tetap bisa memilih untuk berzina, Petrus tetap bisa memilih untuk menyangkal Yesus.
gitu ya. Maka itu sebenarnya iman itu adalah, iman yang sejati itu menempatkan orang terhadap proses ya sebenarnya yang tidak pernah berhenti. Nah, kita bisa lihat ya, Petrus yang menyangkal itu juga adalah Petrus yang sebenarnya memberitakan Injil. Kita jelas banget ya tadi, Petrus itu sampai akhirnya dia menjadi rasul yang memuliakan Allah dan mati gitu ya. Mati sebagai martir karena Injil Allah gitu. Nah, di sini kita lihat ya bahwa sebenarnya stage of faith ini bukan ditujukan untuk wah, ini kita lihat orang, wah ini orang masih di tahap paling bawah nih. Jadi orang ini masih berdosa gitu ya, nggak akan masuk kerajaan Allah. Bukan itu gitu ya. Bukan. Karena kita lihat kenyataannya bahwa iman yang sederhana pun itu bisa berkenan loh kepada Allah ya kan. Bisa. Tapi sebenarnya stage of faith ini adalah alat refleksi untuk kita. Alat untuk kita bercermin terhadap tentang relasi kita dengan Allah. Dan tentunya ini motivasi untuk kita terus bertumbuh. Gitu ya. Karena dibilang ya dalam Yakobus, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ya, kita percaya dalam ketekunan, dalam orang-orang yang sungguh mengasihi Allah, dia akan bertumbuh gitu ya, bertumbuh gitu ya. Dan nah, di sini kita masuk ya, ini fase 0 gitu ya, fase 0, belum fase pertama. Disebut oleh Fowler undifferentiated faith. Iman yang belum ada bedanya ya. Ini tahap sebelum bayi, masih janin. Biasanya ini orang-orang yang ibadahnya masih ikut-ikutan karena diajak teman atau dipaksa orang tua gitu ya. Nah, mereka kalau ditanya, apakah kamu percaya kepada Yesus Kristus? Bisa aja dia bilang iya. Tapi kalau ditanya kenapa, mereka belum tentu bisa jelasin. Mereka bilang, oh aku percaya, tapi kenapa? Mereka belum bisa jawab. Nah, sini teman-teman lihat gambar ya. Di sini ada teologi konten. Teologi konten itu adalah pengetahuan tentang Allah ya. Pengetahuan Allah itu teman-teman lihat itu garis belum masuk ya dalam psychology structure. Maksudnya psychology structure itu apa? Psychology structure itu adalah pikiran segala sesuatu yang namanya menyusun diri kita. Diri kita itu kan banyak ya. Ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan kita, ada nafsu kita, ada insting bertahan kita, banyak sekali yang menyusun diri kita. Itu semua ada di pikiran kita, gitu ya. Dan itu diwakilkan di sini sebagai gelas ya. Kalian lihat ini kotak ini anggap aja gelas gitu ya. Oke. Dan di sini dalam fase 0 ini teologi itu belum masuk gitu ya, masih di luar gitu, masih mentok gitu ya. Nah, di sini di dalam fase pertama kelewat. Di dalam fase pertama, ini ketika orang sudah menerima Injil, itu mereka akan berkembang ya, dan itu disebut dengan intuitive projective faith. Nah, di sini maksudnya apa? Ini maksudnya orang itu hanya meresponi pada titik perasaan subjektif yang simbolis. Misalnya suasana gereja yang ramah, suasana Natal, suasana musik yang enak. Kalau teman-teman masih datang gereja kan disambut oleh orang yang ramah banget ya, oleh asernya gitu. Terus musiknya wah enak banget ya, bikin adem jiwa gitu ya. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman meresponi itu semua dalam hal-hal yang simbol-simbol, hal-hal yang kelihatan gitu ya, oleh mata gitu ya. Dan itu mempengaruhi perasaan kita. Nah, di sini si Fowler masih bilang bahwa kita itu masih meresponi, itu sebenarnya belum masuk loh ke dalam diri kita. Kita masih meresponi dalam tataran feeling doang gitu ya, feeling dalam hal-hal yang simbolik gitu, yang situasi gitu ya, dipengaruhi oleh situasi. Nah, di sini nanti kalau orang makin dewasa, dia akan berkembang menjadi mythical literal faith. Itu maksudnya apa? Dia udah ada alasan ya, udah bisa jelasin kenapa dia ke gereja, tapi alasan itu masih mengacu pada hal-hal yang sangat unik, hal-hal yang mistis. Misalnya ya, kalau misalnya sakit kanker lalu berdoa tiba-tiba sembuh. Wah, itu kan ajaib banget ya, dahsyat gitu ya, mukjizat gitu ya. Dan hal-hal lainnya yang dalam tataran pengalaman, misalnya kalau dengerin sharing, saya dulu
miskin, nggak punya apa-apa ya, hanya bermodalkan sebatang sumpit gitu ya, sebatang sumpit, lalu saya buka usaha makanan Chinese, dan saya tiba-tiba jadi konglomerat gitu ya dalam sebulan misalnya gitu, misalnya. Nah itu kan hal yang luar biasa gitu ya. Itu orang-orang seperti fase ini itu masih sangat ke gereja karena takjub akan hal-hal seperti ini gitu ya, hal-hal ini. Nah dalam menurut Fowler, orang-orang seperti ini sebenarnya belum yang namanya belum berkembang dan belum yang namanya mengenal Allah gitu sebenarnya, karena masih berkutat dalam hal simbolis, hal yang luar biasa, yang bombastis gitu ya. Dan di sini kalau misalnya orang makin bertumbuh lagi gitu ya, itu akan bertumbuh menjadi sintetik konvensional faith gitu ya menurut Fowler. Nah ini fase yang remaja ya, kalau misalnya fase pertumbuhan ya. Nah ini kalau remaja kan udah mulai bisa berpikir secara abstrak gitu ya, dan integratif secara keseluruhan. Tapi itu masih copy paste. Teman-teman tahu kan kalau copy paste ya, masih apa sih? Ya kalau copy paste itu kan ngambil aja terus jiplak gitu ya. Misalnya kita dengar khotbah siapa, wah bagus banget, terus aku pengen bikin status gitu ya di IG gitu kan. Terus udah copy paste saja, terus orang lihatnya wah hebat gitu ya, tapi padahal sebenarnya masih cuman copy paste gitu ya. Nah, di sini orang seperti ini kan masih sebenarnya akan kesulitan yang namanya untuk mempraktikkan gitu ya. Hingga mungkin aja orang seperti ini kecewa dan atau ikut sebatas kebiasaan yang sudah ada gitu ya. Nah, di sini kita lihat ya, konten teologi pengetahuan tentang Allah itu masih dimaknai secara etik gitu ya, etika gitu ya. Kenapa etika itu nggak cukup? Kenapa kalau misalnya aku berbuat baik nggak cukup? Nah, kita udah jelas ya, iman itu bukan soal perbuatan baik doang gitu ya. Sedangkan orang di fase ini masih memaknai kalau aku beriman ya aku berbuat baik gitu. Mas gitu. Nah, di sini orang semakin dewasa gitu ya, orang akan masuk ke dalam tahap individuatif reflective faith. Itu di mana orang itu nggak mau yang namanya membodohi diri terhadap lingkungannya. Orang ini semakin kritis ya, semakin kritis bahwa kalau misalnya dia mendengar firman itu nggak mau dibiarkan menguap begitu saja ketika dia pulang, tapi dibawa dalam diri, direnungkan, bahkan dicatat gitu ya, dan ada kebenaran yang dibawa pulang setiap minggu gitu ya kalau dia mendengarkan firman Tuhan. Nah, di sini ada pengalaman pribadi yang bersama dengan Allah. Tapi orang-orang seperti ini masih takut kepada hal-hal yang unfamiliar. Maksudnya yang unfamiliar itu apa? Nanti teman-teman akan tahu gitu ya di fase kelima maksudnya apa. Nah, di sini kita bisa lihat ya, teologi kontennya itu, konten teologinya itu udah masuk ya ke dalam diri gitu ya. Dan diekspresikan melalui pengalaman secara personal gitu ya. Misalnya, kita mendengarkan jangan mencuri gitu ya. Nah, kita ketika dengar firman Tuhan, kita pulang. Nah, kalau teman-teman mendengarkan firman, merenungkannya, kita akan membuat komitmen. Misalnya, aku nggak mau yang namanya mencontek gitu ya. Aku nggak mau yang namanya mencuri waktu ketika aku harus belajar untuk nyuri-nyuri buat main games lah gitu. Jadi nggak maksimal. Misalnya seperti itu. Orang-orang yang seperti ini rindu akan dirinya terus diperbarui oleh firman. Nah, fase kelima itu namanya conjunctive faith ya. Conjunctive faith ini semakin sadar, orang-orang seperti ini semakin sadar akan hidup yang semakin kompleks ya, semakin tidak semudah dengan apa yang diajarkan gitu ya. Nah, di sini orang-orang yang seperti ini tandanya itu toleran ya, berdialog antar agama. Gitu, dengan agama yang berbeda, dengan saudara kita atau orang-orang yang ateis atau orang-orang apapun gitu yang berbeda imannya ya. Nah, di sini orang yang benar-benar sudah paham dan terbuka akan hal yang unknown. Maksudnya apa? Kita bisa lihat dari kisah Ayub. Teman-teman tentu ya tahu kisah Ayub. Ayub itu orang yang sangat saleh. Orang yang sangat saleh dan berkenan di hadapan Allah. Tapi Allah memberikan dia, mengizinkan sesuatu yang seakan-akan kalau kita lihat secara kacamata manusia, Allah itu seakan-akan salah. Kenapa Allah mengizinkan Ayub itu jatuh miskin? Padahal dia saleh. Kenapa Allah mengizinkan dia ditinggal oleh istrinya, anak-anaknya bahkan mati? Kita pasti tentu bertanya-tanya dan
mungkin kita nggak bisa menjawab gitu ya. Tapi Ayub menuju pada akhir hidupnya gitu ya. Ketika dia melewati ujian itu, dia berkata apa? Dulu aku mendengar nama Allah dari orang-orang lain, tapi sekarang aku memandang Engkau. Itu sebenarnya adalah pengalaman Ayub yang sebenarnya nggak bisa kita copy paste, nggak bisa kita sekedar tahu, tapi harus ada pengalaman secara pribadi bersama Allah gitu. Nah di sini sebenarnya ketika orang semakin dewasa, ada fase akhir yang namanya universalizing faith, yang mungkin sebenarnya hanya Yesus dan Paulus yang mendekati ya tahap ini. Nah tahap ini adalah tahap di mana dunia sebenarnya tidak setuju, tapi sebenarnya dunia nggak bisa menemukan kesalahan dari orang semacam ini, gitu ya. Kebenaran itu sudah menyatu di dalam diri, gitu ya. Nah di sini kita lihat teman-teman, gelas psychology structure-nya itu sudah penuh dengan kebenaran. Sehingga tidak ada lagi diri aku, tapi Kristus yang menjadi dasar dari iman aku, gitu ya. Satu-satunya iman aku adalah kepada Kristus saja, gitu. Nah, bagaimana dengan kita? Mungkin teman-teman, selagi saya menjelaskan fase ini, mungkin teman-teman berpikir ya, aku ada di mana gitu ya. Ya saya jujur aja sadar gitu ya, ketika saya mendengarkan ini gitu ya, dari dosen saya menganggap diri saya tuh ada di nomor 3 kali atau 2 gitu bahkan. Tapi saya ingin dengar teman-teman gitu ya, pernah nggak kita itu merasa sulit mencintai Tuhan? Gitu. Kenapa saya bertanya sama hal seperti ini gitu? Terkadang kita kan udah belajar ya, Tuhan sebenarnya ketika kita bertumbuh sama Tuhan iman itu bisa bertumbuh terlepas dari situasi kita. Baik kita mengalami kepahitan, baik kita lagi baik-baik saja, tapi seringkali iman yang bertumbuh itu adalah iman di tengah kesengsaraan. Kenapa? Karena Kristus pun sendiri datang untuk melayani, datang untuk sengsara dan mati akhirnya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, kita tentu akan mengikuti jalan salib Kristus. Ya kan? Dan ya saya mau ngambil lagi sama contohnya Rahel gitu ya. Biar teman-teman itu ya enak-enak deh gitu ya dengar saya ngomong Rahel, tapi semakin enak semakin nempel di otak gitu ya, semakin bagus menurut saya gitu. Rahel itu bertumbuh dalam Tuhan, nggak takut sebagai orang Kristen menyatakan imannya gitu. Ketika dia mengalami kesulitan, bukan karena ketika dia punya pacar yang baik, ganteng, dia punya teman-teman gitu ya, bukan. Tapi Tuhan membentuk iman dia melalui kesulitan. Gitu. Nah, mungkin dari teman-teman lain, mungkin ada yang mau respon nih gitu. Siapa? Mungkin teman-teman di rumah juga. Ya. Ya, pernahkah kamu sulit mencintai Tuhan? Tes, coba gue deh, Denis. Pertanyaannya sih agak gimana ya? Ya ini kan mencintai Tuhan ya. Kita dari konteks mencintainya dulu ya kali ini. Kalau kita mencintai orang atau barang itu mungkin lebih gampang. Karena emang ada kelihatan gitu kan. Kalau kita mau cintai Tuhan tuh sampai sekarang sih mungkin gue juga sulit nih. Kan kalau misalnya cinta itu kan berarti kan kita ada buktinya dong. Misalnya kayak orang ada pasangan gitu kan. Oh dia cinta ini kelihatan gitu loh. Oh benar-benar dia cinta sama orang ini gitu loh. Kayak mungkin sama barang mungkin kayak gue gitu loh. Kalau gue cinta sama barang kan gue rawat ya. Kayak mungkin motor gue atau gimana gue selalu rapihin. Pokoknya selalu bersih lah intinya gitu kan. Kan kelihatan nih, oh ini orang sayang sama barang ini. Tapi kalau orang yang cinta sama Tuhan tuh gimana sih gitu kan. Kalau kayak gue sendiri soalnya kalau mencintai Tuhan itu kan yang
kita mau cinta Tuhan caranya gimana sih gitu kan. Pasti kan gue mikir caranya gimana gitu kan. Sedangkan cuma dekat kayak doa segala macam kayak mungkin belum cukup gitu. Bagi gue belum cukup. Sampai gue dalam tahap apa yang gue lakukan pelayan ini benar sampai sekarang gue juga masih susah nih. Apa maksudnya gue butuh bukti dulu nih. Gue benar-benar cinta Tuhan apa enggak gitu. Kayak gue pelayanan gitu kan segala macam, cuman masih tetap berdoa dalam diri gue buat kayak saat doa nih sebelum pelayanan selalu doa nih, semoga gue dikasih hati benar-benar tuh untuk mulai nama Tuhan gitu loh. Maksudnya bisa ada dampak, cuman masalahnya belum agak ada rasanya gitu. Beda kalau kita sayang sama barang nih, ada rasanya gitu. Cuman kalau gue masih sampai sekarang nih belum dapat rasanya aja kalau gue sih gitu. Ya, thank you banget Denis. Saya juga setuju gitu ya, ketika saya menjadi Kristen seringkali saya menuntut balasan. Gitu ya. Saya mendasarkan relasi saya sama Tuhan itu seperti relasi sesama sebenarnya. Padahal kan berbeda, gitu ya, jelas banget. Ketika saya percaya sama Tuhan, saya ingin Tuhan tuh juga baik sama saya. Misalnya, saya percaya sama Tuhan, kalau gitu Tuhan kasih saya lancaran studi, Tuhan tolong bikin relasi saya sama orang tua baik, atau saya ingin menjadi bertumbuh, punya mandiri, yang ngasih keinginan itu baik gak? Baik. Tapi apakah itu yang diinginkan Tuhan dalam hidup saya saat ini? Belum tentu gitu ya, belum tentu. Tapi malah saya pikir ini, sekali ini dalam konteks saya ya, saya kadang masuk STT gitu ya. Saya pikir saya akan makin kenal sama diri. Saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya, gitu ya. Saya pengen kenal diri saya sebelum saya jadi hamba Tuhan. Kenyataannya apa? Saya kenal diri, dikabulkan, tapi bukan hal yang saya inginkan. Gitu. Kadang-kadang yang namanya kenal diri ya, apa ya, saya tuh sulit gitu ya, saya tuh orang yang punya masalah gitu ya dalam, terutama mungkin saya di luar ya oke baik-baik aja gitu ya, tapi dalam pribadi saya, dalam lingkungan keluarga saya, tidak mudah untuk mencintai Allah. Kenapa? Karena saya juga tinggal bersama orang tua saya kenal, saya semakin melihat hal-hal yang saya ternyata ketika saya mikir gitu ya, oh selama ini jangan-jangan saya mencintai Tuhan, itu sama seperti saya mencintai orang tua saya. Saya kadang-kadang marah ketika keinginan saya tidak tinggal dikabulkan. Misalnya, saya kemarin pengen coba mandiri kan sambil kerja itu, sambil kuliah. Saya akhirnya berinvestasi gitu ya di saham dikit ya gitu ya. Terus akhirnya tapi apa hasilnya? Hasilnya saya gagal gitu ya, makin rugi gitu ya, makin miskin. Tapi saya terapkan itu bukan berdasarkan keinginan saya terapkan berdasarkan ajaran dosen saya loh. Bahwa setidaknya saya juga berusaha untuk mandirilah, maksudnya untuk berusaha lah ya, walaupun bukan tujuan saya untuk menjadi kaya. Motivasinya baik nggak? Baik, tapi apakah itu kehendak Allah? Bukan ternyata. Nah, ketika saya menghadapi itu, saya sempat marah loh. Loh, apa salahnya Tuhan saya dapat uang sedikit, saya bisa jadi berkat loh buat orang lain. Tapi Tuhan malah nggak mau kasih itu kepada saya gitu. Saya marah gitu. Nah, tapi setelah saya renungan kembali gitu ya, pengalaman hal yang pahit, yang salah satu pengalaman itu, tapi malah kepahitan itu membuat iman saya sebenarnya bertumbuh gitu. Malah ketika saya nggak punya duit gitu ya, saya semakin merasakan bahwa bersandar sama Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Saya pernah belajar jangan khawatir. Tapi gimana saya jangan khawatir ketika saya nggak punya duit? Ya nggak sih? Gitu. Itu pun hal yang pengalaman pribadi gitu, yang saya sampai saat ini masih terus jalani. Dan saya rindu sebenarnya teman-teman untuk sharing sama pengalaman sekecil ini gitu. Mungkin ada teman-teman yang lain gitu yang mau sharing. Amel, oke. Kayak pernah nggak sih sulit mencintai Tuhan? Sebenarnya bukan sulit ya, kadang kita salah mengartikan kata cinta itu. Kayak
bisa aja ke orang, misalnya kayak kita cinta ke pacar kita, kalau pacar kita kayak gue cinta ke lu kalau lu kasih gue benefit gitu loh, jadi gue cinta sama lu. Kadang tanpa Amel sadarin, kayak kadang tanpa Amel sadarin Amel kayak gitu, kayak oh Tuhan, oh ternyata kayak kalau Tuhan begini gue tambah sayang sama Tuhan, tapi kalau misalnya Tuhan gak ngasih apa yang gue mau, kadang gue yang Tuhan kenapa sih, malah kayak gue nya yang lumayan berontak sama Tuhan. Jadi kayaknya kalau misalnya bilang cinta, kita tetap balik lagi ya ke kasih utama, kayak kita harus tahu arti cinta tuh apa, apalagi kayak terutama kayak dalam masalah kayak kalau misalnya kita lagi diuji itu pasti susah banget, karena jujur aja kayak masih apa ya, Amel tuh masih kayak dibilang masih jauh banget dibilang cinta sama Tuhan yang secinta itu. Kalau misal ditanya Amel fase mana, kayak Amel bisa jawab fase 1 atau fase 2, karena nggak jarang kalau Amel tuh masih kayak kalau misalnya dengar pendapat ini masih ikut-ikutan, dengar pendapat ini masih ikut-ikutan. Oh iya benar, oh iya tapi ini juga benar, tapi ini juga benar gitu. Jadi sebenarnya kayak kita harus menempatkan kasih ke Tuhan tuh kayak kita harus setia sama Tuhan. Pokoknya yang kita harus kasih apa yang bukan timbal balik juga sih, tapi kita harus kayak yang kayak gitu. Oke, thank you banget Amel untuk sharingnya. Saya percaya orang yang mau terbuka ya adalah orang yang sebenarnya lagi diproses. Karena kita percaya ya, tadi kemarin kita udah bilang, kita nggak bisa bertumbuh sebenarnya secara sendiri-sendiri. Kita bertumbuh dalam komunitas. Ketika kita sharing hal-hal seperti ini bukan karena kita mau menghakimi orang lain ya, bukan. Atau kita mau umbar-umbar aib aja, bukan. Tapi kita mau sama-sama belajar. Kita mau rindu bersekutu dan kita semakin peduli gitu tentang situasi sama satu sama lain gitu. Oke, saya harap ada teman-teman lain mungkin siapa? Mungkin siapa? Ada? Oh, boleh nanya. Gue mau nanya lagi dong. Ini mungkin agak berat nih. Agak berat kayaknya ya. Kan ini kan tentang loving God ya. Dalam kekristenan nih berarti maksudnya. Kita sebagai orang Kristen kan kayak tema sekarang loving God ini. Cuman tujuan kita sebagai orang Kristen itu apa? Satu tuh kayak. Nah, terus tujuan kita mencintai Tuhan gitu loh. Kalau misalnya kayak di agama lain kita pasti tahu lah ujung-ujungnya pasti buat masuk surga gitu kan. Kalau mungkin di agama lain kan kayak ya, yang kayak di khotbah kemarin aja lah. Tentang agama, Kristen itu bukan soal agama gitu kan. Agama itu kan yang do dan don't, ya kan. Yang boleh kita lakukan, yang kita nggak boleh lakukan. Lu kalau lakukan ini semua, lu masuk surga gitu kan. Cuman kalau kemarin kan dibilangnya adalah sebuah relasi. Nah, tujuan utamanya kita itu loh. Kan kalau tadi kan berarti kita kayak mencintai itu kayak kita masih ngarep balik, paham kan ya? Buat biar kita bisa masuk surga gitu loh. Jadi tujuan utama mungkin kita buat mencintai Tuhan itu apa mungkin gitu loh. Sampai sekarang pun gue juga masih bingung. Even kayak pelayanan segala macam, gue memang gak ada minta timbal balik sih. Gue kayak kalau mencintai itu kayak kita mau cintain barang. Lu mungkin kayak gue nih mungkin suka sepatu nih, sepatu gue suka cuci, gue rawat, intinya bersih. Tapi kan sepatu nggak bisa berbuat apa-apa ke gue. Intinya gue mau ini bersih gitu kan. Motor gue juga sama. Kalau dia rusak ya gue betulin, kalau dia kotor ya mungkin nanti gue cuci gitu loh. Tapi nggak ada timbal balik kayak gue. Ya, bagi gue itu nggak masalah gitu kan. Tapi tujuannya itu kalau kita misalnya benar-benar cinta sama Tuhan tuh gimana gitu. Ya. Paham nggak kira-kira? Saya di sini tujuannya bukan mengatakan do's and don'ts ya. Saya nggak mau gitu terjebak sama hal seperti itu. Karena setiap kita punya pengalaman pribadi gitu ya. Tapi pengalaman pribadi tentu didapatkan dari refleksi, berpikir di hadapan Tuhan. Tentang dosa-dosa yang kita halang-halangan gitu ya. Kesulitan-kesulitan mencintai Tuhan. Saya ketika bertanya ini sebenarnya pengen teman-teman untuk berefleksi. Tapi kalau misalnya Dennis mau bertanya dengan jawaban terbaik adalah memuliakan dan menikmati Allah. Tapi bagaimana caranya? Saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab gitu. Itu
cuman Dennis sendiri yang bisa jawab gitu. Melalui pengalaman kita bisa gitu ya, bisa berteologi gitu ya. Itu salah satu berteologi tentu. Tapi satu lagi, kita nggak, teologi itu percuma kalau nggak mempengaruhi hidup kita. Gitu. Nah, mungkin saya kasih satu, ya ini mungkin pertanyaan Dennis berhubungan dengan konklusi saya ya. Saya mencintai Allah itu sebenarnya adalah bertumbuh dan berbuah. Dalam apa? Dalam Roh Kudus, melalui Kristus, dan memuliakan Allah Bapa. Kita sebagai orang Kristen percaya, dan Tuhan berjanji ketika kita beriman, Tuhan akan memberikan kita Roh Kudus. Gitu ya. Roh Kudus akan tinggal dalam hati kita, dan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Gitu ya. Dan untuk apa? Untuk bereaksi kepada Allah. Untuk menjadi mengasihi sesama kita. Pada akhirnya itu dilakukan untuk apa? Untuk memuliakan Allah Bapa kita. Itu sebenarnya mencintai Allah. Oke, berarti ini jawabannya sebenarnya sih, kalau gue sih udah dapat sih. Kalau gue dapat jawabannya gini sih. Buat tahu kita buat cinta sama Tuhan, kalau bagi gue sebelum jawabannya, kalau gue mikirnya, ya emang nggak ada yang bisa nilai, nggak ada yang bisa tahu juga. Yang tahu kan cuma Tuhan gitu loh. Yang tahu emang cuma Tuhan gitu. Jadi ya sebagaimana kita hubungannya sih sama Tuhan sih bagi gue sih gitu sebenarnya. Cuman gue coba iseng nanya sih tadi. Ya. Oke, thank you. Apakah teman-teman yang mau sharing lagi? Kalau tidak, saya akan boleh mengizinkan Ko Andi mungkin untuk melengkapi kita. Ada lagi yang mau sharingkan sesuatu? Kalau tidak ada, mungkin saya mau menerjemahkan bahasa yang di slide ini dengan lebih simpel ya. Mencintai Allah adalah bertumbuh dan berbuah. Kalau saya memakai kalimat Tuhan Yesus itu di Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Nah itu aja tuh satu kalimat. Jelas gak ini? Ini sangat lebih ini kan, lebih tegas. Nanti memang berkaitan dengan pertumbuhan ini. Ya, pertumbuhan dan berbuah ini kan di dalam segala situasi kita ya. Tadi saya merenungkan begini ya. Kalau kita di dalam kondisi enak itu kita bilang kita mengasihi Tuhan. Tadi berkaitan dengan pertanyaan, pernahkah kamu sulit mengasihi Tuhan? Saya berpikir kalau mau ngomong pernahkah kamu sulit mengasihi Tuhan, cenderung orang akan menjawab di situasi seperti apa sulit mengasihi Tuhan. Mungkin di situasi yang susah kali ya. Betul nggak? Secara normal ya. Orang yang menderita itu akan merasa sulit mengasihi Tuhan. Ya. Tapi orang yang lagi tidak di situasi itu, mungkin sering ngomong saya mengasihi Tuhan ya. Tapi di situasi yang tidak enak, dia marah sama Tuhan. Gitu ya. Gitu. Tapi apakah, sekali lagi saya berpikir, apakah itu bisa menjadi tolok ukur orang mengasihi Tuhan? Ya. Bisa menjadi tolok ukurnya, bisa menjadi tandanya. Oh situasinya lagi enak, itu tandanya saya bisa mengatakan saya mengasihi Tuhan, itu sudah jadi tanda gitu. Waktu saya susah, saya lagi marah, itu lagi tandanya saya lagi nggak mengasihi Tuhan. Ya kalau begitu memang sangat kondisional namanya. Ya. Sangat kondisional itu mengasihi Tuhan. Apakah seperti itu? Nah Tuhan sebenarnya tidak pernah mendefinisikan dia mengasihi itu secara kondisional ya. Cuman satu hal begini, soal yang tadi saya baca, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah menuruti segala perintah Tuhan ini bisa di dalam situasi apapun. Gitu. Waktu kamu senang, kamu tetap harus menuruti perintah Tuhan. Waktu kamu dalam keadaan duka, kamu tetap harus bisa melakukan perintah Tuhan. Nah, kalau kamu bisa lakukan itu di dalam dua hal itu, dua situasi itu, kamu akan mengalami pertumbuhan ini nih, gitu. Kamu akan bisa bertumbuh nih, baik di situasi yang buruk maupun di situasi yang enak. Kalau kamu berusaha untuk melakukan perintah Tuhan, meskipun kamu sedih, kamu berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Nah, tadi Kenny mengatakan justru di dalam situasi yang seperti itu, kita akan mengalami pertumbuhan. Dan waktu kita mengalami pertumbuhan,
di situ juga menunjukkan cinta kita juga bertumbuh tuh mestinya, ya. Cinta kita juga bertumbuh di situ. Ya. Nah, waktu di dalam kondisi yang enak kita juga berusaha untuk tetap melakukan firman Tuhan, ya, melaksanakan perintah Tuhan di dalam situasi kita yang nyaman itu, kita berusaha tetap hidup seperti yang Tuhan perintahkan, maka kita juga mengalami di situ ada pertumbuhan dan berbuah di situ. Ya, jadi untuk bertumbuh dan berbuah ini tidak bisa lepas dari menuruti segala perintah Tuhan, gitu ya, segala perintah Tuhan. Itu ya. Makanya Tuhan Yesus juga kalau dia mengasihi Bapa di surga, dia melakukan segala perintahnya. Dia turun dari surga, dia jadi manusia, dia mati, dan dia naik ke kayu salib, lalu dia kembali ke tempat dia. Dan itu semua memang menjadi rencana Tuhan, ya. Atau boleh dikatakan itu perintah Tuhan mungkin buat dia untuk dilakukan, gitu ya. Ya teman-teman ya. Jadi saya menyambung konklusinya aja dari Kenny ini. Baik ya. Ada lagi? Ada respon? Ya, kita sebelum doa mari kita naikkan pujian ini yang dipimpin oleh Fidel dan Alvinicius ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ko Kenny yang sudah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita responi firman kita Tuhan pada hari ini dengan kita angkat satu buah pujian. Ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah
sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami mau juga bertumbuh di dalam mengasihi Engkau, terlepas dari situasi apapun silih berganti dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan bekerja untuk menumbuhkan kami dan berbuah, dan seiring itu juga kasih kami juga bertumbuh kepada Tuhan. Tuhan menolong kami jika hari ini kami mengalami kesulitan-kesulitan di dalam mengasihi Tuhan. Ya Tuhan boleh terus bekerja di dalam diri kami dan menolong kami di dalam bertumbuh. Menolong kami untuk mentaati firman Tuhan di dalam segala situasi. Untuk kami hidupi firman Tuhan. Untuk kami setia kepada firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Supaya kami juga boleh bertumbuh di dalam kasih kami. Mungkin hari ini kasih kami masih ada di level yang tidak terlalu memuaskan. Mungkin kami mempersamakan Tuhan dengan manusia. Kami mengasihi Tuhan seperti kami mengasihi manusia lainnya. Tetapi biarlah Tuhan seiring dengan kami setia beribadah, setia mendengar firman, setia di dalam bersekutu, kami pun boleh mengalami pertumbuhan itu. Dan makin hari cinta kami kepada Tuhan juga makin murni, makin mendalam. Tuhan berkati anak-anak muda Tuhan di gereja ini. Berani boleh menjadi sarana kami juga untuk lebih mengasihi Tuhan lagi di dalam kelompok dan komunitas kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu ini. Kami ucap syukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam persekutuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, kita foto dulu yuk sebelum kita pengumuman. Tadi beberapa teman kita yang mungkin internetnya tidak kuat sehingga mereka keluar ya, terlempar keluar dan mungkin sulit masuk lagi. Ya. Boleh buka videonya semuanya ya, supaya kita bisa foto dulu ya. Nah, Albert sudah buka Albert hadir di gereja Albert Edison ya. Albert kelas 6 udah buka, Cleo sudah, Yeskel sudah, Audrey sudah, Delbert sudah, Yora sudah, Marlin, Philip sudah, Andruka sudah, Ivana, Sonia, ya, Jesslyn sudah masuk kelas 6 juga sudah bergabung, Kayla, Lionel, Marlin, Ivana, Fanny Lim juga boleh buka ya, Christopher Andrew sudah, baik ya, oke. Boleh lihat di kameranya biar mukanya bisa tersenyum dan jelas dan nampak di foto ya. Oke. Marlin, bisa Marlin? Ya. Oke. Marlin bisa buka? Oke. Oh, jelek internetnya. Oke Marlin, nggak apa-apa ya. Kita foto ya. Marlin internetnya juga lagi kurang bagus. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, seperti yang saya umumkan tadi, minggu kelima Mei ini, tanggal 30, kita ada acara khusus. Kita tidak pakai Zoom, tapi kita di gereja, kita akan berkumpul jam 1, karena kita mau mengupas satu film lagi, ya, yang bagus. Filmnya film tentang perang, ya, tentang tentara Amerika. Orang Kristen yang mau melayani Tuhan tapi mau jadi tentara. Nah, bagaimana ceritanya? Ini pasti juga lebih seru ya dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi tanggal 30 minggu kelima itu acara khusus. Kita datang ke gereja ya, minta izin orang tua bisa hadir. Yang kelas 6 tetap ada Zoom sekolah minggu tapi jam 1 boleh datang. Jam 1 boleh hadir lagi di sini karena acaranya berbeda ya. Semua yang anak-anak muda ya, kita akan duduk berjarak ya. Kita bisa nikmati kebersamaan dengan nonton bareng ya, mirip-mirip di bioskop ya. Layarnya
bagus ya, suasananya juga kita bisa jaga jarak, kita juga bisa lebih mengenal satu sama lain. Kelas 6 yang kemarin belum ikut SEAL, nanti tanggal 30 datang ya, biar kita bisa lebih berkenalan lagi. Ya, yang belum dapat souvenir ya, souvenirnya masih ada, nanti kelas 6 yang belum dapat bisa dibagikan di tanggal 30 nanti. Harap bisa datang ya. Yang kelas 6 hari ini baru mungkin sekitar 7 orang yang join. Saya percaya masih ada yang belum join. Nanti tanggal 30 ditunggu di gereja jam 1 siang ya. Semua anak muda ditunggu di gereja. Ya, gereja ini bisa muat 100 orang. Jadi boleh datang dengan jarak, dengan protokol kesehatan ya. Nah, pengumuman kedua, nanti yang belum persembahan, yang hari ini sekolah minggu yang kelas 6 maupun yang lain-lain belum memberikan persembahan, nanti bisa ditransfer ke gereja, rekening gereja. Kalau teman-teman ke gereja ya bisa dimasukin ke kotak persembahan ya. Nanti minggu kelima kita bisa masukin ke kotak persembahan nanti, minggu kelima. Kalau yang di rumah ya ditransfer aja. Oke ya? Baik. Nah, saya mau coba mendengar sedikit komen, sharing-sharing tentang ya teman-teman sekalian ya, yang kemarin mungkin sudah hadir di SEAL ya. 1-2 orang boleh sharing. Ya. Siapa? Oh ya. Fidel boleh memberikan kesan kepada kita. Ya, Fidel ini anak muda. Ya, baru kelas 12 selesai dan kemarin baru pertama ikut SEAL ya. Mungkin ada kesan-kesan tertentu bisa dibagikan kepada kita. Coba. Kesannya buat pertama kali ikut SEAL seru sih. Terus kan lagi COVID, biasa di rumah gabut. Jadi ya pas ikut SEAL berasa ada kegiatan positif aja kok. Mantap ya. Memang itu tujuannya, kita di rumah sudah bosan, kita ingin sesuatu yang luar biasa, yang tidak seperti biasanya. Makanya kita adakan SEAL dan 50-an, dari 60 yang sebenarnya terdaftar, ada 4-5 orang memang batal, tapi masih ada 50 orang lebih ada di gereja. Ya. Dan kita berjalan lancar kemarin. Dan mungkin satu kesan-kesan lagi misalnya siapa? Ivana, boleh Ivana? Ivana kemarin ikut kan ya? Iya. Ya, gimana Ivana? Perasaan kamu selama 3 hari cukup senang atau sangat senang? Sangat senang. Gimana? Sekali lagi? Sangat senang. Sangat senang ya. Baik. Thank you ya Ivana ya. Kita mungkin dengar lagi dari Yehezkiel. Boleh Yehezkiel. Gimana Yehezkiel? Kenapa? Hah? Gimana kamu? Bahagia nggak 3 hari kemarin? Wah, sangat. Sangat ya. Wah, kalau ada lagi mau ikut nggak? Wah, mau dong. Ini semangat ini ya. Anak muda ini ya. Oke, kesannya bagus sekali. Thank you ya. Atau satu orang lagi nih, ada Albert nih, Albert kelas 6 nih. Albert, silakan Albert. Ya. Sangat menyenangkan, Ose. Sangat bisa menyenangkan. berkenalan. Ya? Bisa berkenalan ya Albert ya. Iya, Ose. Iya. Mantap dia ya. Kalau Audrey Beatrice gimana Audrey? Kenapa kok? Ya gimana? Mana fotonya? Ya. Langsung ngomong. Seneng banget. Apa? Senang, ya? Lebih ngurangin main HP, lebih banyak ngobrol sama teman-teman. Iya. Nah ini bagus sekali kesannya ya. Nanti tanggal 30 Mei datang lagi ya Audrey, jam 1. Oke. Ya. Ada lagi teman-teman mau berbagi sharing? Minggu depan kita ketemu lagi di Zoom tanggal 23 jam 1. Nah, tanggal 30-nya kita tidak ada Zoom, kita mau ke gereja sama-sama. Ya. Baik. Kalau sudah nggak ada, terima kasih untuk yang sudah join hari ini. Ya, kita boleh dada-dada dulu. Kita nggak bisa ini nih ya. Ya, sampai ketemu lagi untuk Yehezkiel, Ivana, Denius, Lionel ya. Audrey, Delbert, Juan tadi ya, Yora, Cleo, Marlin, Philip, Andrew ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kalau
Sekolah minggu ada Zoom, kalau jam 1 mau ikut lagi, ikut 2 kali nggak apa-apa. Ya, kan lagi libur semuanya, nggak belajar, nggak ada PR lagi, nggak ada tugas lagi, kelas 6 sudah free. Minggu depan jam 1 juga. Hah? Minggu depan jam 1 juga. Iya, jam 11 tetap ikut, jam 1 boleh ikut lagi. Ya. Memang jelas. Gitu. Beda linknya nanti, beda linknya. Jadi jam 12, kan biasa sekolah minggu sampai jam 12 boleh makan dulu, istirahat, nanti ikut lagi yang jam 1 boleh. Karena kita nanti kalian akan naik kelas bulan Juli, kalian sudah akan ikut yang jam 1 gitu. Jadi biar transisi, biar membiasakan diri. Gitu ya. Mau pengumuman? Oke, sampai ketemu ya semuanya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, selamat menjalani hari aktivitasnya dengan kegiatan yang positif. Tetap semangat semuanya, ya.